Jadi kejadian ini tuh sekitar tahun 2010. Ada 4 orang cewek, namanya Mira, Jenna, Bita, sama Jasmine. Mereka baru masuk SMP dan jadi kenal karena satu pesantren. Sama gitu ya. Nah, jadi mereka tinggal di sana tapi sambil sekolah. Di sana tuh mereka nggak dibolehin untuk megang HP. Jadi HP mereka dikumpulin ke gurunya dan boleh dipakai kalau keadaan urgent aja. Nah, jadinya mereka harus bersosialisasi banget kan di sana. Tapi karena dari zaman baru masuk sekolah mereka udah akrab berempat, jadinya mereka tidurnya satu kamar. Satu kamar di pesantren itu kayak ada sekitar 10 orang. Nah, udah nih, suatu hari pas semua pelajaran udah selesai, mereka berempat jalan dari ruangan kelas ke kamar mereka. Jalannya tuh lumayan jauh, soalnya beda gedung kan. Pas udah sampai kamar mereka sekitar jam 5, Jasmine nyeletuk. Tahu nggak? Kemarin aku bawa ini dari rumah. Terus Jasmine ngeluarin papan game, kayak game Ouija gitu. Jadi itu tuh kayak papan game. Ini game yang orang percayanya sih untuk manggil makhluk halus. Jadi lo naruh tangan lo di atas kayunya, terus nanti kayu yang dipegang tuh bakal digerakin sama makhluk halus. Karena di papan itu isinya ada tulisan yes, no, sama alfabet. Iya, oke, paham. Kebayang. Kebayang. Yang kayak tangan lu gerak sendiri gitu kan. Iya bener Bi. Kayak kesannya tuh kayak si tangan lo ini digerakin sama makhluk halus itu ya. Iya bener. Iya, oke. Terus. Nah terus si Jasmine bilang, nanti malam jam 12 kita main ini yuk berempat. Mira, Jenna, sama Bita seneng banget ngeliat itu. Bukannya takut, mereka malah bilang, wah seru banget Jas, ayo. Tapi jangan bilang-bilang yang lain kali ya, soalnya kalau rame gak seru. Akhirnya mereka sholat maghrib, terus tadarusan, abis itu lanjut sholat isya. Mereka ngobrol-ngobrol sambil ngerjain PR mereka. Pokoknya berusaha killing time buat nunggu jam 12 itu. Nah, pas udah jam 12, Jasmine ngeluarin papannya. Mereka berempat ngumpul di balik selimut. Terus karena lampu udah mati, karena semuanya udah pada tidur, akhirnya mereka di dalam selimut itu tuh pakai senter Moebi. Dan terus mulai. Sebelum mulai, mereka mikir mau nanya tentang apa ya. Akhirnya Bita tuh kepikiran untuk nanya tentang gedung pesantren ini. Tanya aja, gedung sekolah kita berhantu nggak? Akhirnya yang lain setuju. Terus ditanya sama Bita, apakah gedung sekolah ini berhantu? Tiba-tiba tangan mereka ketarik ke arah atas, terus gerak lagi ke arah kiri, ke arah tulisan yes. Tapi Mira bilang, apaan sih, ini mah digerakin sama Jenna, yakin aku. Terus Jenna bilang, enggak Mir, sumpah aku diem aja. Pokoknya di situ jadi main tunjuk-tunjukkan. Dan semuanya juga nggak ada yang ngaku di saat itu. Terus karena Mira nggak percaya, Mira bilang, ya udah coba Jenna, kamu sendirian yang tangannya di kayu. Akhirnya Jenna sekarang yang gerakin sendirian. Terus yang lain mikir pertanyaan keduanya tuh apa. Oh, aku tahu, coba deh tanya, hantunya di mana? Akhirnya Jenna nanya. Pas tangan Jenna udah di kayu, kayunya ini nggak bergerak sama sekali, diem aja. Terus Jenna bilang, kayaknya nggak bisa deh kalau sendirian. Coba kalau kita berempat lagi gimana? Akhirnya mereka nyoba lagi berempat dan nanya lagi, hantunya di mana? Terus mereka naruh tangan mereka di kayu. Tiba-tiba kayunya ini gerak ke huruf D, pindah ke I, lumayan ngebut ke S, terus cepet banget gerak ke I, N sama I di sini. Di situ mereka langsung lepas kayunya dan panik banget. Pas mereka lagi ketakutan berempat, tiba-tiba selimut mereka tuh kebuka. Kayak selimutnya tuh ditarik kenceng banget gitu Moebi. Mereka kaget terus langsung lari ke tempat tidur masing-masing. Paginya pas mereka semua udah bangun, Jasmine bilang jangan sampai ketahuan guru mereka kalau Jasmine punya papan itu. Apalagi bilang kejadian semalam. Terus karena Mira penasaran, akhirnya dia bilang, ya udah, mending nanti malam kita main lagi. Dan gak boleh ada yang curang ya. Akhirnya mereka mandi terus siap-siap ke gedung sekolah dan belajar kayak biasa. Nah, akhirnya pas udah jam 12 malam, mereka nyiapin semuanya kayak kemarin malam. Mereka duduk juga di bawah selimut yang mereka bikin dan pakai senter juga. Kali ini mereka nyiapin pertanyaan-pertanyaannya tuh dari jam 8 malam. Pertanyaan pertamanya, yang semalam itu siapa yang gerakin? Terus tangan mereka berempat ditaruh di kayu. Dan tiba-tiba kayunya bergerak. Jawabannya kayak ke huruf N, terus ke A, lanjut ke L, dan berhenti di A. Nala. Iya. Nah di situ Jenna bilang, weh, Nala. Di situ mereka berempat tuh merinding banget tapi nggak percaya juga. Akhirnya dilanjutin. Gita nanya, Nala siapa? Pas mereka naruh tangannya di kayu, nggak gerak sama sekali. Berkali-kali ditanya juga nggak gerak. Akhirnya mereka ganti pertanyaan. Halo Nala, Nala maaf ya kita ganggu. Nala mau nggak kenalan sama kita? Di situ mereka diem, nunggu kayunya gerak. Akhirnya kayunya gerak ke huruf M,
A, terus U. Ya ampun. Pas abis berhenti di huruf U, tiba-tiba senter mereka mati. Terus mereka dengar ada suara kayak orang loncat-loncat di tempat tidur. Oh shit. Kayak bunyi per gitu kan, ngik ngik gitu kan. Mereka berempat diem. Makin lama suara loncat-loncat ini tuh kayak makin deket ke mereka. Kayak loncat tapi pindah-pindah kasur. Kayak yang makin lama makin deket ke mereka gitu loh. Pas suaranya udah deket banget, tiba-tiba ada suara anak kecil di kupingnya Bita ngomong, katanya mau kenalan.